Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita umat Islam tentunya sudah tahu bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang terpenting bahwa kita melakukan ibadah puasa bukan hanya sebagai ibadah yang serta-merta kita lakukan setiap tahunnya atau hanya sekedar gugur kewajiban kita. Akan tetapi kita jangan menyia-nyiakan ibadah berpuasa ini, karena puasa ini adalah merupakan salah satu ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Mengapa ibadah puasa itu adalah salah satu ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lainnya? Karena ibadah puasa itu adalah proses ibadah yang hanya bisa disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa dengan gerakan ataupun tanpa dengan ucapan yang harus diperlihatkan oleh manusia. Akan tapi berpuasa itu hanya Allah yang merasakan, dan puasa itu adalah benar-benar ibadah itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang memberikan pahala puasa. Ibadah puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Kita tahu bahwa pahala sabar itu adalah unlimited, tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu mendapatkan ganjaran yang tidak terhitung. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk menyempurnakan ibadah puasa kita ini, agar kita mencapai ibadah yang benar-benar pahalanya itu tidak sia-sia, maka di samping kita memperhatikan hal-hal yang zahir atau kewajiban secara zahir seperti niat, menahan makan dan minum dari mulai waktu atau dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari, atau juga yaitu kita harus meninggalkan hal-hal yang haram, ya, atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Namun ada hal-hal yang semestinya secara batin ini harus kita jaga demi menyempurnakan rahasia dan hakikat puasa. Yang pertama adalah kita harus menjaga daripada lisan kita, yaitu agar kita berkata yang benar, agar kita berkata yang jujur. Tidak boleh keluar dari lisan kita ini kata-kata yang merusak daripada amal ibadah kita. Yang kedua adalah kita menjaga pandangan kita, yaitu menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan, sehingga ketika kita terpleset tidak menjaga pandangan kita akan terjebak dalam sesuatu yang haram. Misalnya seperti saat ini kita melihat di medsos-medsos, ataupun kita melihat di TV ataupun di mana itu yang terbawa atau yang membawakan kita tentang perkara-perkara yang haram. Dan juga kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang mana membawa kita kepada pekerjaan yang haram. Maka dari itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai hakikat kita berpuasa ini, bahwa kita berusaha puasa kita ini adalah bukan hanya seperti puasa yang disebut sebagai puasa awam, yaitu puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Akan tetapi puasa yang kita usahakan ini, bagaimana kita mendapatkan puasa yang bisa menjaga kewajiban secara zahir, maupun kita bisa menjaga hakikat-hakikat daripada rahasia berpuasa,
yakni di samping kita menjaga hawa nafsu kita, kita juga yaitu menjaga ibadah kita dengan baik, menjaga seluruh yaitu badan kita, hati kita daripada hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.